Akhirnya Dotmod punya lini produk yang bisa dikatakan secara price point-nya cukup affordable lah. Dan ini adalah produk pot mereka. Dotmod Dotpot Go. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Di video ini kita akan membahas Dotpot Go. Ya, ini adalah produk dari Dotmod yang dirilis mungkin di awal tahun ya. Dengan tampilan yang sebenarnya cukup terlihat simpel tapi tetap membawa kemewahan dari produknya Dotmod. Oke, gue akan kasih lihat isi dalamnya seperti apa. Oke, untuk kemasannya seperti ini, simpel ya, seperti khasnya Dotmod lah ya, dengan dominasi warna hitam dan juga warna gold. Di sini tulis Dotmod Dotpot Go Kit, lengkap dengan ada siluet desainnya. Di bagian dalamnya di sini untuk package kontennya kita dapetin device-nya, yang mana terdiri dari dua device ya. Ada Go device-nya untuk si potnya dan juga Dotpot Go Power Bank. Terus juga ada manual book, ada USB Type-C charging cable. That's it, sesimpel itu aja. Dan sekarang langsung kita cek aja untuk desain device-nya. Nah, device-nya seperti ini. Sebenarnya kalau bisa kita lihat secara bahasa desain, ini bukan bahasa desain yang baru banget di ukuran sebuah pot ya. Karena ya bisa dikatakan beberapa brand juga sudah mengadaptasi desain yang seperti ini dengan menggunakan power bank ya. Di bagian sampingnya di sini tertulis Dotmod. Terdapat logonya, dan juga di sini secara medianya cukup besar. Jadi kalau misalnya lo suka engrave sih bisa banget di sini. Terus juga di sini ada screen-nya juga dan juga ada capacitive button. Sekarang gue akan kasih lihat desain potnya. Desain potnya pun juga simple, dia seperti pot stick dengan ada LED indicator di bagian samping dan juga ada adjustable airflow. Untuk cartridge-nya dia resistannya 0,8 dan ini sudah menggunakan cartridge V3.1 ya. Dan memang ini dikhususkan untuk dipergunakan produk-produk salt. Ya kalau 0,8 sih mungkin start dari 30 sih oke banget. Di sini untuk baterainya, untuk si potnya sendiri kapasitasnya di 650 mAh dan juga untuk si case-nya atau power bank-nya di 2350 mAh. Dan juga ini bisa dipergunakan sambil di-charge juga. Dan juga kalau kita mau nyalain si device power bank-nya, tinggal kita klik sebanyak 5 kali. Dia ada gambar kayak sidik jari gitu ya, tapi kalau menurut gue sih ini cuma gimmick doang. Jadi ini kayak sebenarnya button, kita tinggal klik 5 kali aja, langsung dia nyala. Dan juga di sini terdapat logo Dotmod dan juga di sini ada indikator baterainya ya. Jadi sebenarnya sih fungsi layarnya tuh hanya untuk indikator baterai power bank dan juga baterai device-nya. Nah, di sini langsung aja kita isi dengan Miru Leci Soju by Jozojo. Ini gue udah agak lama nggak pakai produk ini ya, jadi gue pengen melepas rindu dengan Miru Leci Soju. Oke, baiklah langsung kita kembali ke atas, kita lihat performanya seperti apa dan juga kita bahas mengenai pros and cons dari Dotpot Go by Dotmod. Oke, untuk tampilannya seperti itu. Sebenarnya kalau dari segi tampilan, dari segi bahasa desain, ya case dan juga pot seperti ini tuh bukan desain yang baru, bukan sebuah inovasi yang baru banget karena ya sudah diadaptasi oleh beberapa teman-teman brand yang lainnya juga. Cuman ya ini adalah Dotmod gitu. Dengan tampilan yang bagus, materialnya juga bagus ya, warnanya juga hero colornya Dotmod banget lah. Gue suka banget sama warna merahnya, bener-bener cakep banget dan juga materialnya pun juga oke. Nah, tapi kira-kira seperti apa rasanya? Gue penasaran banget. Ini sudah gue drip, gue menggunakan Leci Soju dari Miru by Jozojo. Ini kadarnya 30, kita isinya nggak usah terlalu penuh karena yang penting sampai batas pengisiannya aja. Ini kalau nggak salah sih mungkin sekitar 2,5 mili lah kapasitasnya. Oke, baiklah langsung aja kita sikat Dotpot Go by Dotmod dan juga JMMWJ. Sikat, bismillah. Oke, Dotpot Go. Sebenarnya gini guys, kalau dari segi feel, dari segi rasanya, menurut gua dia punya rasa yang sebenarnya dia tidak terlalu ngebus rasa manis. Yang gue rasakan di sini tuh rasa manisnya memang agak berbeda dengan produk-produk yang pernah gue coba dan bahkan yang daily use gue pakai ya. Di sini kalau buat gue secara cartridge-nya lebih ke arah balance. TH-nya dapat, manisnya pun juga dapat, tapi nggak ada yang dibus sama sekali. Jadi kalau misalnya menggunakan produk dengan rasa yang fruity-fruityan dingin gitu ya, yang gue rasakan di sini tuh semuanya balance gitu. Manisnya dapat, nggak lebay, ada dinginnya juga dapat, nggak lebay juga, dan juga heatnya pun juga masih tetap berasa. 30-nya di sini yang gue rasakan, chest heatnya juga masih tetap dapat dan juga ada sedikit efek nick bassnya.
Oke, coba gue kecilin airflow-nya. Tadi gue pakai airflow yang terbuka lebar. Gue mau coba kecilin di setengah supaya dia terasa lebih restriktif. Gue pengen tahu apakah ada rasa yang menurun atau ada kadar atau ada feel yang menurun di sini. Tes lagi ya, bismillah. Oke, kalau kita kecilin airflow-nya, yang terjadi adalah di sini secara sweetness-nya memang agak menurun, tapi secara heat-nya gue rasakan lebih berasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka menggunakan mic yang cukup tinggi, lo pakai di 30 ke atas, lo bisa kecilin airflow-nya supaya feel-nya sebenarnya lebih smooth, tapi tetap kadar dari segi mic-nya lebih berasa. Oke, sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas sih, karena produknya bener-bener sederhana banget. Oke, langsung aja kita bahas pros dan cons-nya ya. Pros yang pertamanya sudah pasti dari segi desain, build quality, dan juga materialnya. Secara desain, jujur walaupun ini bukan sebuah desain yang baru, tapi kalau buat gue desainnya ini tuh bener-bener cakep banget. Dia punya desain power bank yang curvy gitu ya, jadi kalau dipegang gini nyaman. Pun demikian dengan desain potnya. Potnya pun juga simple seperti ini, lo gantungin di lanyard juga fine, gak ada masalah. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya lebih suka menggunakan power banknya, karena selain dia terlihat lebih besar, nggak gampang hilang juga, dan juga feel-nya tuh kayak semakin lebih premium. Ditaruh di meja pun juga keren banget. Jadi kalau dari segi desain, hand feel, build quality, build material, gue masukkan sebagai pros yang pertama. Kita geser ke pros yang kedua. Pros yang keduanya adalah dari segi kemudahan penggunaan. Device-nya bener-bener simple. Layar yang muncul di sini adalah hanya sebagai penanda indikator baterai. Nggak bisa di-adjust apapun ya, karena layarnya terdapat di power bank-nya, bukan terdapat di device port-nya. 0,8 di sini buat gue sih proper aja, cukup gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang memang kebutuhannya hanya untuk memenuhi kebutuhan nih kalian ya. Lo nggak terlalu butuh rasa yang terlalu manis gitu ya. Di sini cocok banget buat kalian. Jadi kalau buat gue sih dari segi rasa oke lah. Secara flavornya cukup proper. Manisnya dapat, TH-nya dapat, dinginnya pun juga dapat. Gue kemarin tes pakai creamy juga. Yang gue rasakan memang kalau dari segi rasa creamy ya, memang lebih nampol TH-nya kalau menurut gue. Jadi kalau buat gue dari segi simplicity dan juga kemudahan penggunaan, gue masuk ke bagi pros yang kedua. Dan kita bergeser ke pros yang ketiga atau pros yang terakhir. Pros yang terakhirnya adalah, tadi gue sudah bahas soal rasanya di pros yang kedua, jadi nggak perlu kita tambahin lagi di pros yang ketiga, karena buat gue flavornya proper ya. Jadi yang gue masukkan sebagai pros yang ketiganya di sini adalah dari segi penggunaan baterainya. Karena di sini power bank-nya cukup besar, 2350 mAh, dan juga di sini juga fast charging pastinya. Jadi kalau untuk penggunaannya, menurut gua baterainya irit. Di sininya udah 650, di sininya 2350, berarti around 3000-an. Untuk penggunaan harian, ini gua charge kurang lebih sekitar 2 hari lebih. Bahkan mungkin hampir menuju 3 hari untuk penggunaan yang casual user aja, bukan yang chain puff. Jadi kalau menurut gua sih sebenarnya dari segi konsumsi baterainya tuh irit. 0,8 lagi dia pakainya, 0,8, terus juga pakai power bank yang cukup gede 2350 dengan baterai yang ada di sini 650. Buat gue sih oke banget buat penggunaan harian. Buat traveling juga oke, karena lo nggak harus ketergantungan sama charging, dan juga liquidnya di sini juga nggak boros menurut gue karena 0,8 ya. Jadi kalau buat gue secara konsumsi baterainya di sini, gue masuk ke pros 3 atau pros yang terakhir. Oke, kita udah bahas mengenai pros, sekarang kita bergeser ke arah cons-nya. Cons-nya sendiri sebenarnya gue nggak terlalu nemu lah, tapi kalaupun misalnya dicari ya, gue sebenarnya lebih serak kalau misalnya bagian bawahnya di sini dikasih bagian rubber, dikasih bahan rubber atau karet. Kita harusnya tuh mengadaptasi dari ini nih, produknya Dotmot juga, si Apollo. Itu gue suka tuh, karena bawahnya karet gitu ya. Kalau ditaruh di meja pun juga dia nggak goyang-goyang, dan juga kayak lebih premiumnya aja gitu. Karena yang gue rasakan di sini, dia bawahnya tuh glossy gitu ya, bahannya plastik. Kalau kita taruh tuh kadang-kadang kayak agak goyang. Tuh. Dan ini agak gampang jatuh sih sebenarnya. Dan kalau jatuh, ya sayang gitu, ini takutnya lecet. Jadi kalau menurut gue mungkin konsnya minor lah. Kalau ini dibikin bahannya rubber aja, kalau buat gue sih cakep sih. Jadi kayak selain dia bikin lebih keset gitu kalau ditaruh di meja, dan juga nambahin feel yang kesannya lebih premium lah, seperti itu. Oke, kita udah bahas mengenai pros and cons. Sekarang kita sampai di kesimpulan. Dotpot Go by Dotmot, desain oke, feel-nya oke, penggunanya simple, flavornya proper. Terus juga di sini yang gue suka lagi adalah secara baterai consumption-nya oke banget. Jadi buat kalian yang kebetulan juga adalah Dotpot fanboy ya, terus juga suka koleksi produk-produknya Dotmot, terutama yang suka dengan warna-warna yang cakep, ini bisa masuk di bucket list kalian karena dari segi penggunaannya simple, dia punya fitur gimmick yang ya oke aja lah ya, dan juga di sini secara rasanya pun juga cukup proper. So, kesimpulannya ini bisa masuk ke bucket list di 2026 lah.
Oke, sekian review mengenai .pot Go by .mod dari gue. Kalau suka video ini, boleh like video ini. Kalau nggak suka, boleh dislike. Kalau kalian komentar menambahkan pengisian pengalaman sudah mencoba device ini sebelumnya, lo boleh langsung share di kolom komentar di bawah gimana impresi kalian menggunakan si .pot Go. Buat kalian pengen ngobrol-ngobrol, pengen share mengenai device Liquid Mod Pot ataupun atomizer lain, boleh banget bisa di Instagram gue di sini Liquid, dan juga pastinya jangan lupa follow Instagramnya. Dan yang paling penting yang nggak boleh ketinggalan, kalau merasa channel ini memberikan manfaat ke kalian, jangan lupa juga untuk subscribe di sini juga diklik. Kenapa harus diklik? Supaya nggak ketinggalan untuk upload video terbaru lagi. Oke, ini versi video seperti .mod yang telah mensupport video ini. Gue minta banget kalau kekurangan dalam video sampaikan video kali ini, dan yang paling penting jadikan ini sebagai panduan untuk pengacuan. Kali yang terbaik adalah diri kalian sendiri. Oke, sekali lagi dengan versi video, gue Zaki Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.